Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aji Ceko di Aji Ceko Official channel. Lanjut milik kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barudak, pada video kali ini gua bakal ngebahas sebuah artikel ya yang ditulis oleh Kompasiana ya, yaitu Mohawk, Punk, dan ideologi tinggal. Seperti apa pembahasan gua kali ini? Terus ya, mana jangan lupa share, subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, supaya gerakan musik Cianjur kembali di hari. Mohawk adalah sejenis gaya rambut yang fenomenal, unik, dan nyentrik karena sangat berbeda dengan penataan rambut pada umumnya. Gaya rambut ini pada umumnya memotong habis bagian sisi kiri dan kanan, kemudian menyisakan bagian tengahnya saja dari depan hingga ke belakang. Sekilas memang serupa dengan bentuk rambut kuda. Mohawk sering dikaitkan juga dengan gaya rambut penduduk di lembah Mohawk di bagian utara kota New York, Amerika Utara. Sebelumnya pernah juga ditemukan gaya rambut berjenis Mohawk di Yunani yang menggambarkan Scythian atau seorang pejuang olahraga pada masa 600 tahun sebelum Masehi. Meski demikian, gaya rambut Mohawk yang sekarang populer cenderung disebutkan berasal dari Amerika, kutip dari Wikipedia. Keadaan tersebut mengacu pada popularitas Mohawk yang menjadi ikon khas untuk para punkers, komunitas punk ya, yang ada di dunia penjuru, di mana diyakini bahwa asal mula kelahiran punk ada di Amerika yang dipelopori oleh grup band Ramones. Meskipun gaya rambut Ramones tidak bergaya Mohawk, tapi kehadirannya memang menjadi inspirasi dari band punk berikutnya, seperti The Exploited dan Sex Pistols. Karakter musik punk bertempo cepat dengan beat-beat yang menghentak. Ramones memang yang pertama kali meramu jenis musik tersebut. Terlepas dari perkembangan musik yang diusung oleh kaum punkers, perkembangan punk dilandasi oleh perkembangan subkultur yang terjadi karena adanya pergerakan-pergerakan sosial politik. Semua itu mengarah pada terjadinya heterogenitas lokal, regional, dan isolasionalisme. Berikutnya, keadaan tersebut menumbuhkan kelompok minoritas yang terdiri dari keprihatinan, keputusasaan, dan ketidakpuasan dengan keadaan mayoritas di lingkungannya. Pada tahun 1970-an, gerakan-gerakan kelompok minoritas merebak di Eropa dan Amerika Utara, seperti gerakan anti-rasisme, gay, dan feminisme. Dan komunitas punk merupakan salah satu jenis dari perkembangan subkultur tersebut. Pada saat itu, fashion dan sekelumit gaya berperilaku punkers adalah sebagai suatu kecenderungan global yang mengarah pada pembentukan identitas dan pluralisme kebudayaan, kemudian berkembang menjadi kelompok minoritas dengan ideologi dan pemahaman tentang pribadinya yang lengkap dengan segala pengertian untuk setiap tindakan dan gaya hidupnya tersebut. Perkembangan punk di era 70-an itu erat kaitannya dengan ideologi DIY atau do it yourself. Para penganut DIY ini cenderung anti-konsumerisme, di mana itu diartikan sebagai penolakan terhadap budaya, hedonisme, dan segala jenis penggunaan yang serba instan. Dalam penerapannya, salah satu yang paling menonjol adalah menghindar dari segala upaya membeli pada kaum kapitalis yang kemudian digantikan dengan proses pembuatan dan penggunaan daya kreativitas. Itu semua dilakukan dengan bekerja secara kolektif.
Bermunculannya komunitas kolektif tersebut berlaku juga pada sistem kolektivitas industri musik punk. Pada masa itu, komunitas punk melakukan parade atau gigs, aksi panggung yang biasanya dilakukan di gedung-gedung tidak terpakai dan lorong-lorong bawah tanah bekas pembangunan kereta api. Selanjutnya, dari sana ada yang menyebutnya bahwa itu asal mula istilah komunitas underground. Meski demikian, penyebutan komunitas underground tersebut lebih merujuk kepada filosofi tentang eksistensinya yang berada di bawah atau memisahkan diri dari budaya mainstream, sehingga cenderung terisolasi atau memisahkan diri dari keadaan mayoritas di sekitarnya. Walaupun pada kenyataannya memang masih berada dan tentu masih memiliki keterkaitan dengan keadaan mayoritas. Komunitas kolektif ini sesuai dengan ideologi awalnya, yaitu DIY, di mana proses rekaman, publikasi, dan pemasarannya dilakukan secara kolektif dan sudah menjadi sebuah peraturan tersirat bahwa komunitas ini akan memisahkan diri dari produser dan segala jenis atribut mayor label. Analogi untuk mempermudah pemahamannya, di Indonesia sebagai contoh, industri indie label sebagai komunitas kolektif akan memisahkan diri dan tidak akan melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan mayor label. Dalam hal ini seperti Sony Record, Logi Label, ya, akan dihindari oleh komunitas kolektif atau khususnya punk. Keadaan tersebut bukanlah arogansi ataupun cara untuk menyaingi para mayor label. Tindakan itu adalah upaya preventif terhadap eksploitasi grup band yang akan menjadi bahan para pemegang dana, biasa disebut kaum kapitalis oleh punkers, untuk menguruk keuntungan tentunya. Aplikasinya kemudian, komunitas ini bekerja sama dengan kolektif di daerah lain yang kemudian mengenal istilah distro. Dengan media berjualan aksesoris, pakaian, dan segala macam produk dari para kolektif yang dipasarkan kepada anggota kolektifnya. Keuntungannya yang didapat pun akan dikembalikan kepada anggota kolektif secara merata dengan nilai yang sama kontribusi yang telah diberikan. Seiring dengan perkembangannya, kini di Indonesia khususnya, distro yang semula sarana komunitas kolektif telah beralih fungsinya. Distro tersebut kini telah menjadi ajang bisnis yang dikelola perorangan atau perusahaan yang keuntungannya pun tidak dibagikan kepada komunitas kolektif lagi, ya. Demikian juga dengan punkers yang banyak beredar. Mereka cenderung melakukan hal-hal instan seperti mengamen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini tentu sangat jauh dengan ideologi semula yang menganut DIY. Demikian pula dengan band-band yang telah terkenal di kalangan kolektif. Banyak juga yang akhirnya disponsori dan direkrut oleh pihak mayor label. Women is Dead dari Bali, ya, sebagai contohnya. Kemudian ada Burger Kill juga yang telah direkrut oleh Sony Record. Selain itu, ada juga drummer grup band Pupen, ya, band underground favorit orang eta baheulanya sebelum bubar tapi, ya, yang kini menjadi penyanyi solonya, yaitu Marcel. Keadaan ini rasanya cukup normal sih dan tidak bisa disalahkan karena situasi dan kondisi yang berada di dalam kehidupan akan senantiasa terjadi perubahan, ya. Namun demikian, saya percaya di luar sana masih ada komunitas kolektif punk dengan rambut mohaknya yang masih menjalani ideologi DIY secara konsisten. Membicarakan punk, yang kita bahas bukan lagi sekelompok orang yang bergaya serampangan dan berambut mohak yang suka meneriakan lagu-lagu distorsi berisi protes serta membuat pernak-pernik fashionnya sendiri. Di musik kita sekarang ini mengenal istilah pop-punk, cat-punk, hingga post-punk. Dan dalam berpenampilan kita suka memakai baju-baju harga selangit dari toko-toko streetwear dipadu dengan jeans yang sudah dari sananya sobek, mewarnai rambut, dan memakai sepatu boot yang kita nggak pakai untuk kerja. Pernah bertanya nggak sih sebenarnya punk itu apa? Sejatinya, punk adalah subkultur yang lahir di London pada era 80-an.
Sebagai gerakan punk melawan kemapanan, nggak cuma lewat musik, tapi juga passion. Tapi lebih dari itu, punk mewujud dalam pemikiran dan cara pandang hidup. Nah, sebelum ngaku punk, sebaiknya ya kalian tahu ini, ada 5 ideologi yang mendasari gerakan punk. Ini dikutip dari menukil dari buku Punk, Passion, Subkultur, Identitas. Yang pertama, do it yourself, DIY, yaitu gaya hidup yang mengusahakan segala sesuatunya bisa dibuat atau dikerjakan sendiri. Jadi nggak langsung membeli produk yang udah jadi, apalagi kalau harganya selangi. 2. Anti kemapanan. Yang dimaksud dengan kemapanan adalah segala yang mainstream atau dominan di masyarakat. Punk selalu mempertanyakan segala yang dominan lalu menentangnya. 3. Counter culture. Punk menawarkan alternatif dari budaya mainstream dengan cara mencuri simbol-simbol kemapanan lalu menciptakan gayanya sendiri. Dalam musik misalnya, punk suka chord gitar yang simpel, bukan mewah sebagaimana rock biasanya. Dalam berpakaian, punk meledek gaya berpakaian yang rapih dan teratur dengan bergaya dan terkesan serampangan dan rebel. 4. Kesetaraan. Di dalam komunitas punk, semua orang dipandang dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama, nggak dibedakan dari latar belakang, gender, atau status sosial. 5. Anarki. John Martono dan Arsita Pinandita menuliskan bahwa punk dekat dengan anarki, yaitu paham kehidupan tanpa negara atau tanpa pemerintah. Nah, itu tadi kira-kira pembahasan gua soal mohawk, punk, dan ideologi yang tinggal kenangan. Mudah-mudahan terutama barudak Cianjur ya lebih memahami dan lebih mengerti dulu ya dari kata punk, apa itu ideologinya ya, supaya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Karena tidak selamanya yang saya bilang anak punk itu adalah kriminal, karena itu sebuah kesalahan besar sebenarnya. Makanya pahami dulu supaya tidak salah mengartikan dalam melihat sosok punker. Oke ya, kira-kira kayak seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share, silahkan subscribe juga, jangan lupa ya. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya ya. Salam untuk semua anak punk di Cianjur khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur milik kita.